2023, TNI memberikan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, beberapa patok perbatasan banyak yang rusak dan hilang, menjadi hal urgent dan perlu segera dibenahi oleh pihak terkait. Hal ini penting agar prajurit TNI dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. Kedua, kemampuan pengawasan TNI terbatas, karena dihadapkan dengan medan operasi yang berat dan luas, keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti akses jalan, listrik dan air, serta keterbatasan sensor dan peralatan. Hal ini berdampak pada munculnya beberapa daerah blank spot area yang belum bisa kami monitor secara ketat. Ketiga, kompleksitas sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan menyangkut hukum adat, kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, pengaruh tokoh adat dan tokoh agama menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Kemudian dihadapkan dengan gangguan dan permasalahan yang ada, TNI terus berupaya menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan wilayah serta keselamatan warga melalui beberapa upaya sebagai berikut. TNI melaksanakan kerjasama keamanan perbatasan dengan negara tetangga. Jadi dari 10 negara perbatasan laut dan 3 perbatasan darat, kita telah melaksanakan upaya diplomasi. Banyak kerjasama yang kami laksanakan, baik secara bilateral maupun multilateral, guna mengamankan kawasan perbatasan. Seperti General Border Committee Malindo, kemudian Malindo Coordinated Operation Control Committee Malindo, Joint Border Committee NRI PNG, serta Joint Border Committee RIRDTL, dan lain sebagainya. Upaya lain yang kami lakukan dihadapkan dengan keterbatasan personil dan alutsista adalah menggunakan asas prioritas dalam penempatan dan deployment berdasarkan asesmen dari intelijen. Selain kehadiran, kami juga berupaya untuk memberikan manfaat pada masyarakat perbatasan melalui operasi teritorial, seperti pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan bakti sosial, meski kami lakukan secara terbatas. Para peserta rapat sekalian yang saya hormati, guna optimalisasi peran TNI di perbatasan, berikut kami sarankan beberapa hal yang bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitas TNI dalam menjaga perbatasan. Yang pertama, dukungan pengadaan alutsista, terutama nirAWA, seperti drone, baik udara dan laut, untuk memperluas sistem monitoring. Dihadapkan dengan luas wilayah Indonesia, TNI memerlukan sistem nirAWA terkini guna menjangkau semua wilayah selama 24 jam sehari non-stop. Sistem nirAWA mampu menutupi kelemahan sistem alutsista yang berawak terutama dari sisi endurance. Sebagai contoh, pada slide tertampil sail drone UN-made Surface Vessel atau USV yang tetap bisa berada di laut selama lebih dari 12 bulan dan tetap bisa bertahan di tengah badai. Demikian juga untuk drone di darat, karena di perbatasan ini juga banyak jalur-jalur yang tidak mudah diawasi, karena begitu ada jalur utama untuk banyak penyelundupan masuknya pada jalur-jalur yang jalur istilahnya lorong tikus ini. Ini perlu juga pengawasan melalui drone, yang mana drone kami banyak juga kita laksanakan khususnya di operasi-operasi di Papua, sehingga juga perbatasan di khususnya di Kalimantan Barat ini sangat perlu sekali untuk diadakan drone. Kedua, mohon percepatan realisasi National Data Link guna meningkatkan kemampuan tempur TNI. Saat ini alutsista kita banyak yang belum bisa berbagi data satu sama lain, sehingga National Data Link yang sudah diinisiasi mohon dapatnya dipercepat agar kemampuan tempur TNI meningkat, karena unsur udara, laut, dan darat akan bisa saling berbagi data dan informasi. Ketiga, mohon agar patok-patok perbatasan yang hilang dan rusak untuk segera diperbaiki. Hal ini untuk mengoptimalkan tugas TNI di lapangan dan untuk menghilangkan ambigu dan kebingungan yang bisa berdampak negatif di lapangan. Kemudian kami juga menyarankan perlunya penebalan pasukan keamanan perbatasan, khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia, terkait dengan dimulainya pembangunan IKN. Hal ini semata untuk mengurangi blank area di perbatasan, mengingat batas darat ini memiliki kerawanan yang tinggi, terutama dalam hal illegal entry.